anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Guru ya. Dan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang kendaraan air. Kalau minggu kemarin kita kan sudah belajar tentang kendaraan darat. Kali ini kita belajar bersama-sama tentang kendaraan air. Membicarakan tentang kendaraan air adalah kendaraan yang biasa digunakan di atas air maupun di bawah air. Nih, contohnya dari yang pertama, Ibu Guru punya yang namanya perahu layar atau kapal layar. Nah, perahu layar itu adalah alat transportasi air yang digerakkan oleh layar, menggunakan layar sebagai pendorongnya. Angin yang mendorong layar itu kemudian bisa menggerakkan kapal itu ya, atau perahu itu. Tapi kalau zaman sekarang sih kapal layar atau perahu layar itu juga ditempeli mesin ya, untuk berjaga-jaga kalau misalnya anginnya sedang tidak bertiup ke arah yang diinginkan. Terus kemudian ada lagi yang namanya kapal selam. Nah, kalau kapal selam ini kapal yang berada di bawah air ya, biasanya sesekali muncul ke permukaan ya, tapi lebih banyak di dalam air ya. Kalau kapal selam ini biasanya sih untuk kepentingan penelitian, untuk militer. Terus ada lagi yang namanya kapal penumpang. Kapal penumpang itu ada yang dari yang besar itu biasanya untuk menyeberangi lautan yang luas dari satu pulau ke pulau yang lain yang jaraknya jauh. Terus ada lagi misalnya menyeberangi pulau yang jaraknya dekat. Ada lagi namanya kapal feri, kapal penyeberangan. Terus ada lagi yang biasanya kapal penumpang, angkutan penumpang di sungai-sungai itu loh. Mungkin pernah lihat ya di televisi ada. Terus ada lagi yang namanya kapal pesiar. Nah, kapal pesiar itu adalah kapal yang dibuat yang tujuannya itu untuk rekreasi. Nah, di dalam kapal pesiar itu ada restorannya, ada bioskopnya, ada taman bermainnya. Wah, banyak sekali isinya tuh, biasanya digunakan untuk rekreasi. Terus ada lagi nih yang namanya rakit. Rakit itu adalah perahu atau alat transportasi yang hanya mengapung atau mengambang di atas air saja ya. Bisa terbuat dari kayu, dari bambu, terus ada yang dari tong. Terus pernah nih Ibu Guru pernah lihat di televisi, kalau rakit itu bawahnya itu ya supaya tetap bisa mengapung, itu ada yang pakai itu loh, botol bekas air mineral. Nah, itu digunakan, plastik-plastik itu digunakan agar rakitnya tetap bisa mengapung. Rakit itu ada yang menyebutnya sebagai getek ya. Terus ada lagi perahu karet. Perahu karet itu perahu yang terbuat dari karet yang bisa dikempeskan, kemudian bisa dipompa lagi saat mau digunakan. Nah, kalau perahu karet biasanya digunakan untuk rekreasi, untuk itu loh, biasanya kalau ada orang hilang di sungai itu kan biasanya yang mencari itu naik perahu karet kan ya. Mungkin di sini anak-anak ada yang pernah lihat nih ya perahu karet seperti apa. Nah, dari kesemuanya tadi kita bisa menyimpulkan nih manfaat dari kendaraan atau transportasi air itu untuk apa saja ya. Nah, yang pertama untuk angkutan penumpang, untuk berdagang, terus lagi untuk rekreasi, untuk misi penyelamatan, untuk kepentingan militer, untuk penelitian, ilmu pengetahuan. Wah, bermanfaat sekali ya kendaraan air itu. Selain perahu-perahu yang Ibu sebutkan tadi, banyak sekali loh, masih banyak sekali bentuk transportasi atau kendaraan air lainnya ya. Contohnya nih ada perahu lesung, ada kano, ada kayak. Terus ada lagi nih satu kendaraan air perahu asli Indonesia yang terkenal ke seluruh dunia ya, perahu layarnya.
namanya kapal pinisi. Ya, namanya kapal pinisi. Kita patut bangga nih sebagai orang Indonesia karena orang Indonesia bisa membuat kapal yang kuat, kokoh untuk mengarungi lautan dan terkenal ke seluruh dunia. Nah, sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini tentang kendaraan air. Selamat belajar ya, dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Meskipun ibu guru tidak bisa mengajari kalian seperti biasa, kalian harus tetap semangat ya. Kita berdoa saja semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka lagi. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.